Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Tanpa terasa kita sudah memasuki season 8 atau episode 8. Namun subscribernya belum nyampe 1000. Gimana ini dong? Yang belum subscribe ayo dong subscribe. Jangan malu-malu, silahkan subscribe. Tanpa berlama-lama langsung saja kita gasken. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang sedang dijemput oleh mobil pribadi keluarga Neng Lingling. Dan kita pun diperlihatkan dengan supir pribadinya Neng Lingling. Dia pun berbincang-bincang sedikit dengan Yang Yiyun. Ternyata Tuan Yang, sang pembuat pil kecantikan yang diceritakan oleh Neng Lingling adalah anak yang begitu muda. Aku benar-benar kaget. Ternyata kau masih benar-benar muda. Kau terlalu berlebihan, Abah Kolot. Aku hanya mengubah sedikit resep obat yang diwariskan oleh kakekku, ucap Yang Yiyun sambil ketawa-ketawa tipis. Terlihat Yang Yiyun pun melamun sejenak. Dia tidak percaya bahwa dia bisa diundang makan ke pilanya keluarga Liu. Secara pilanya itu adalah pila terbesar di kota kuno. Sepertinya bisnis keluarga Liu lebih besar dari yang aku bayangkan, pikir Yang Yiyun. Dan terlihat mereka pun sudah memasuki gerbang pintu pila tersebut. Tuan Yang, sudah sampai Tuan, ucap si supir tersebut. Akhirnya Yang Yun pun turun dari mobil. Terlihat Yang Yun sangat terkejut dengan kemewahan pila keluarga Liu. Ini juga terlalu berlebihan, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Terlihat Neng Lingling pun menyambut kedatangan Yang Yiyun dengan begitu senang, gembira, dan bahagia. Halo Yang Yiyun, kau lama sekali, kenapa baru datang? Ucap Neng Lingling kepada Yang Yun sambil bermanja-manja ria. Sontak hal itu pun membuat Yang Yun bertanya-tanya. Tidak seperti biasanya Neng Lingling bermanja-manja seperti ini kepada Yang Yun. Sambil mendekap tangan Yang Yun, Neng Lingling pun berkata, "Orang-orang sudah lama menunggumu. Ayo kita masuk ke pilaku Yang Yiyun." Sontak hal itu pun membuat Yang Yiyun malu-malu kucing dibuatnya. Karena tangannya tidak sengaja menyentuh apem. Anjay, apem. Yang Yiyun pun mengerutkan keningnya. Terjadi sesuatu yang tidak mudah. Namun tiba-tiba ada seorang pemuda dengan sene di badannya. Karena kecemburuan sosial. Maksudnya karena cemburu melihat tingkah laku Yang Yiyun bersama Neng Lingling yang begitu mesra. Namun tiba-tiba Yang Yiyun menyadari sesuatu. Apakah kau menjadikanku sebagai perisai dan mencari masalah untukku? Ucap Yang Yiyun. Tidak Yang Yiyun, awalnya aku hanya ingin mengundang kau, Liu Lingling dan Qian Xiabel. Namun siapa yang tahu anak kampret ini juga datang. Tidak, aku tidak menyukainya. Terlalu mendadak, anggap saja sedang menolongku, ucap Neng Lingling. Neng Lingling, meskipun kau tidak ingin melihatku, tapi juga tidak perlu mencari orang miskin ini untuk membuatku kesal. Kau lihat baju murahnya ini, 100% orang lemah. Apa bagusnya dibandingkan aku? Ucap orang misterius tersebut. Kau sendiri juga siapa? Aku mau mencari pacar yang bagaimana tidak ada hubungannya denganmu, ucap Neng Lingling sambil marah-marah kepada orang tersebut. Namun tiba-tiba Yang Yun mendekap erat Neng Lingling sambil berkata, memanggil sayang kepada Neng Lingling. Sayang, gak usah marah-marah, dia hanya anjing penjilat, ucap Yang Yiyun. Orang lemah juga bisa mengesankan. Seorang penjilat sepertimu, tahu apa kau ini? Pikir Yang Yiyun di dalam hatinya. Sontak hal itu pun membuat orang tersebut menjadi marah sangat kepada Yang Yiyun dan langsung memberikan serangannya. Dasar bocah, kau bilang aku penjilat, kau mau mencari mati denganku. Ya. Dengan refleks Yang Yun pun mendorong Neng Lingling agar menjauh dari pergelutan tersebut. Hao Yao dari sekolah seni bela diri. Hati-hati Yun,
ucap Neng Lingling sambil terkejut. Akhirnya kita pun diberitahu oleh Neng Lingling bahwa pemuda yang kehuruan awaknya tadi adalah Hou Yao dari sekolah seni bela diri. Akhirnya dia pun menyerang Yang Yiyun. Namun dengan mudahnya Yang Yiyun pun menghindari serangan tersebut. Setelah aku berlatih sedikit teknik pull up 5 elemen, pukulan orang biasa di mataku seperti gerakan pelan saja, pikir Yang Yiyun sambil menghindari serangan tersebut dengan begitu mudahnya. Dengan senyuman psikopat, Hou Yao pun berkata, lumayan juga. Makanya Neng Lingling bisa tertarik denganmu. Tapi nantinya kau akan kupukuli di depan Neng Lingling sampai babak belur. Anjing penjilat memanglah anjing penjilat. Memangnya aku ada salah kata? Ucap Yang Yiyun sambil memberikan serangan kepretan yang sangat biasa menurut Yang Yiyun. Tapi efeknya sangat luar biasa. Terlihat orang itu pun mimisan dan orang itu pun ngacongkeng. Sontak hal itu pun membuat para ciwi-ciwi yang ada di sana ngacerit tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Hah? Yang Yiyun sekuat ini? Dengan marah-marah si Huo pun berkata, kau beraninya kau memukulku. Ayahku, bapak kolotku, mak kolotku tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini kepadaku. Namun adegan dihentikan dengan kedatangan Liu Sanhai. Dia adalah bapak dari Liu Lingling atau kita sebut Neng Lingling. Anak muda sekalian, kenapa tidak masuk ke dalam? Di luar sana dingin. Oh, di luar sana sedang apa kalian semua? Apa ribut-ribut, ha? Ucap bapaknya Neng Lingling. Akhirnya mereka pun mengucapkan salam kepada Paman Liu. Halo Paman Liu. Halo Paman Liu. Ayah, ucap Neng Lingling. Namun Yang Yun sudah menyadari bahwa Paman Liu sudah memantau mereka dari tadi. Sepertinya ingin menguji dan mengamati aku dulu. Orang ini sedikit berencana dan tidak bisa diprediksi, pikir Yang Yiyun di dalam hatinya sambil memikirkan bapak Neng Lingling tersebut. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam villa keluarga Liu. Namun terlihat si Huo ini masih saja kesal kepada Yang Yiyun karena dia telah dikepretnya sehingga bonyok. Awas kau ya, aku bejakan ke bapakku kau. Benar-benar orang yang sangat merepotkan. Masih belum merasakan jarak kemampuan kita. Aku sedikit paham perasaan Neng Lingling, pikir Yang Yiyun. Akhirnya mereka pun disambut dengan suguhan yang sangat luar biasa. Kesempatan jarang teman sekelas berkunjung ke rumah kami. Ayo silakan. Kalian boleh makan dengan tenang, tidak perlu sungkan. Ayo, ayo makan, makan. Ucap Paman Liu kepada teman-teman Neng Lingling. Dan akhirnya mereka pun ngawadang bareng atau santap pria ya guys ya. Seberesnya ngawadang mereka pun berbincang-bincang. Bincangan itu diawali oleh bincangan Paman Liu. Anak muda, kau telah menolong anakku Lingling. Jadi aku tidak akan menganggapmu orang lain. Perjamuan ini anggap saja sebagai tanda terima kasihku sebagai seorang ayah. Ucap Paman Liu kepada Yang Yiyun. Hanya saja kebetulan bertemu saat bekerja. Memberikan pertolongan itu sudah seharusnya, ucap Yang Yiyun sambil merendah renyah. Sambil tertawa Paman Liu pun menjawab, kau terlalu rendah hati anak muda. Oh iya, istriku dan Neng Lingling sudah pernah memakan pil kecantikan yang kau buat anak muda. Memang efeknya terlihat. Barang yang begitu bagus kalau diproduksi itu sangatlah bagus. Sontak ucapan Paman Liu pun membuat si Yuho Xiao sangat terkejut. Dia tidak percaya dan tidak menyangka Paman Liu bisa mendapatkan pil kecantikan. Pil kecantikan yang dirumorkan bisa 5 tahun lebih muda setelah memakannya. Paman Liu, kau dapat dari mana? Setelah dengar dari Neng Lingling, sekarang harganya mahal, susah dibeli, dan sangatlah langka. Sambil tertawa Yang Yun pun menjawab, haha, juga tidak berlebihan seperti itu mas bro. Sontak perkataan Yang Yun pun membuat pundi-pundi kemarahan dari si Huo makin bertambah banyak. Kau yang begini juga bisa berdiskusi tentang pil kecantikan dengan kami? Ini adalah obat kesehatan level tinggi yang baru saja dibuat oleh master. Obat tradisional tersembunyi di masyarakat. Hanya kami yang berada di kalangan ini bisa mengetahuinya. Orang lemah sepertimu, tahu apa kau ini? Ucap si Huo merendahkan Yang Yiyun.
Namun hal itu sontak membuat para ciwi-ciwi tersenyum karena mereka tahu pel itu dibuat oleh Yang Yiyun. Namun belum puas saja si Huo menghina Yang Yiyun. Dia pun memberitahukan kepada Paman Liu bahwa Yang Yiyun adalah anak miskin yang hanya mempunyai seorang nenek dan adik perempuan. Ayahnya pun sudah meninggoy di medan perang. Kau yang hanya menghidupi keluargamu dari kerja magang, bagaimana kau bisa makan bersama kami? Cepat kau pergi saja, Yang Yun. Sontak saja Paman Liu pun memberhentikan pembicaraan si Huo. Sudah, cukup berbicaranya. Jangan berbicara lagi kau. Sontak hal itu pun membuat para ciwi-ciwi semua yang ada di sana pun kaget karena Paman Liu marah-marah. Sambil menunjukkan aura yang sangat luar biasa, Paman Liu pun berkata, anak muda ini yang meneliti pil kecantikan, kenapa tidak bisa makan dengan kita? Dan juga dia pernah menolong anakku Lingling. Jika kau ngabacokak kata tidak baik kepadanya, jangan menyalahkan aku tidak memberi muka kepada keluarga Huo, ucap Paman Liu sambil mengaum. Sontak hal itu pun membuat si Huo ngajuau terpercaya. Apa? Ternyata pil kecantikan kau yang membuatnya? Wah. Dengan menunjukkan wajah tengilnya, Yang Yun pun tersenyum tengil dan cerita pun to be continue.